Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Nurjana selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 IPS 2. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman yang saya sayangi. Saya sangat senang hari ini karena mendapatkan kesempatan untuk dapat berpresentasi walaupun secara virtual. Kali ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil karya ilmiah yang berjudul Dampak Bermain Game Online Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas 11 IPS 2 MAN 2 Jakarta tahun 2020-2021. Adapun anggota kelompok yang pertama yaitu Anugrah Kolbu Safana Lazuardi, Aesa Fenanda Triandini, Cynthia Hairunisa Kurniawan, dan Denok Irawati. Oke, bab 1 akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Cynthia Hairunisa Kurniawan. Yang pertama, di dalam bab 1 itu ada latar belakang. Di globalisasi ini, kebudayaan asing sudah banyak mempengaruhi kebudayaan masyarakat semua kalangan, khususnya kalangan pelajar. Salah satu contoh kebudayaan tersebut adalah internet. Banyak sekali produk yang dapat kita jumpai di internet, seperti salah satu produknya yaitu game online yang populer saat ini di kalangan pelajar. Game online sendiri merupakan salah satu media hiburan yang mampu mempengaruhi suatu dinamika dunia pendidikan khususnya para pelajar. Seperti yang kita ketahui, bahwa sekarang ini banyak sekali remaja yang mendapatkan dampak dan akibat dari game online itu sendiri, baik dari segi positif maupun dari segi negatif. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh segi perspektif sosiologi jika seseorang lebih memprioritaskan game online? Yang kedua, bagaimana tingkat kecanduan game online pada siswa? Yang ketiga, bagaimana gambaran umum mengenai berbagai perilaku siswa penggemar game online? Yang keempat, bagaimana pengaruh game online terhadap prestasi siswa? Yang ketiga, ada tujuan. Yang pertama, mengetahui perkembangan teknologi khususnya permainan audio visual. Yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dan negatif bagi pelajar. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kebiasaan bermain game online terhadap prestasi siswa. Yang keempat, ada manfaat. Yang pertama, menambah wawasan tentang dunia teknologi. Yang kedua, sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran. Yang ketiga, agar siswa dapat mengurangi waktu bermain game online. Yang keempat, agar siswa menyadari adanya dampak negatif dari game online. Yang kelima, agar siswa dapat mengatur waktu antara belajar dan bermain game online sehingga tidak merusak kesehatan. Selanjutnya, bab 2, yaitu kajian teori, akan dibacakan oleh Saudara Denok Irawati. Di bab 2 itu ada kajian teori yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian dampak. Secara etimologis, dampak berarti pelanggaran, tubrukan, atau benturan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Dampak positif bermain game online antara lain yaitu menghilangkan stres, melatih logika, meningkatkan pengetahuan tentang komputer, mengembangkan imajinasi, dan meningkatkan kinerja otak. Selain ada dampak positifnya, pastikan juga ada dampak negatifnya ya. Kalau dampak negatif menurut sosial, hubungan dengan teman, keluarga jadi renggang karena waktu bersama mereka menjadi jauh berkurang. Yang kedua, secara psikis, kita jadi sulit konsentrasi terhadap studi, kerjaan, sering bolos, atau menghindari pekerja. Membuat kita jadi cuek, acuh tak acuh, kurang peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Melakukan apapun demi bisa bermain game seperti berbohong, mencuri uang, dan lain-lain. Terbiasa hanya berinteraksi satu arah dengan komputer membuat kita jadi tertutup, sulit mengekspresikan diri ketika berada di lingkungan nyata. Yang ketiga ada segi jasmani atau kesehatan menurun. Tidak mengherankan anak-anak yang memiliki kegemaran memainkan permainan ini memiliki daya tahan tubuh yang lemah akibat kurangnya aktivitas fisik, duduk terlalu lama, sering terlambat makan, sering terpapar pancaran radiasi dari layar monitor komputer dan sebagainya. Di sini juga ada penyakit-penyakit yang sering dijumpai pada mereka yang mengalami kecanduan memainkan permainan game online, diantaranya
serangan jantung, stroke, mata minus, obesitas, paru-paru, dislokasi jari-jari tangan, penyakit syaraf, ambeien, dan penyakit di sekitar tulang punggung. Yang keempat, yaitu ada segi waktu atau dapat mempengaruhi prestasi belajar anak. Waktu luang yang seharusnya sangat ideal untuk digunakan mempelajari mata pelajaran sekolah justru lebih digunakan untuk menyelesaikan level demi level dalam permainan tersebut. Daya konsentrasi mereka umumnya juga terganggu, sehingga kemampuan dalam menyerap mata pelajaran yang disampaikan oleh guru menjadi tidak maksimal. Yang kedua, pengertian bermain. Bermain play merupakan istilah yang digunakan secara bebas, sehingga arti utamanya mungkin hilang. Dalam hal ini, aktivitas bermain yang dilakukan anak-anak merupakan cerminan kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan lain-lain. Melalui bermain, anak akan dapat memuaskan tuntunan dan kemampuan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, nilai, dan sikap hidup. Yang ketiga, ada pengertian game online. Menurut Januar dan Turmuzi, game online ialah sebagai game komputer yang dapat dimainkan oleh multi pemain melalui internet. Game online juga sering kita gunakan, biasanya memanfaatkan jaringan komputer, LAN, atau internet sebagai medianya, dan biasanya juga kita bermain game online nih tidak sendirian, tetapi bisa bersama teman atau player lain supaya permainan menjadi semakin seru dan lebih menantang. Dan keempat, ada pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai sebaik-baiknya menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan. Prestasi belajar dapat dijadikan sebagai simbol atau tanda berhasil tidaknya proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Prestasi belajar dapat berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Prestasi belajar akademik merupakan penilaian terhadap nilai harian siswa, nilai ulangan, nilai ujian, atau tes yang diberikan guru kepada siswa. Bab 3. Metode penulisan. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian, yaitu Jakarta 5 Maret 2021 sampai 9 Maret 2021. Yang berikutnya ada metode penelitian. Dalam pembuatan dan pengolahan karya tulis ilmiah ini, kelompok kami menggunakan metode penelitian angket. Menurut Sugiono, angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang berikutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Bahkan, sampel juga bisa disebut dengan contoh atau hasil dari penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MAN 2 Jakarta. Dan untuk populasinya diambil dari sampel siswa kelas 11 IPS 2. Yang berikutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang kelompok kami pakai menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kami menggunakan data angket. Yang berikutnya adalah analisis data. Yang pertama, data angket dibuat menggunakan Google Form. Yang kedua, hasil jawaban siswa menggunakan rumus T dikali Pn. Yang ketiga,
menghubungkan data angket dengan melihat hasil belajar bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat kesimpulan menggunakan deskripsi kuantitatif. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan yang kami peroleh yaitu dampak bermain game online. Dampak bermain game online itu sangat banyak, ada dari segi positif maupun negatif. Setelah meneliti hasil angket yang kami gunakan, siswa kelas 11 IPS 2 senang bermain game online. Mereka juga memprioritaskan pelajaran bahasa Indonesia dibandingkan game online yang mengasyikkan itu. Selain itu, dengan bermain game online, mereka pun dapat memperluas kenalan. Tetapi ada beberapa hal negatifnya, yaitu suka menyia-nyiakan waktu belajar demi bermain game online. B. Pengaruh terhadap prestasi. Prestasi merupakan hal yang sangat amat membanggakan jika kita mendapatkannya. Terlebih jika orang tua tahu akan prestasi kita. Dalam hasil angket yang sudah dijawab oleh siswa kelas 11 IPS 2, dapat kita ketahui bahwa bermain game online tidak mempengaruhi nilai siswa kelas 11 IPS 2. C. Pengaruh kesehatan. Seringkali jika kita bermain game online terkadang suka lupa waktu, entah itu kewajiban atau kebiasaan sehari-hari, sehingga berpengaruh kepada kesehatan. Setelah diteliti, hasil angket yang siswa kelas 11 IPS 2 telah jawab, 66 suara menjawab tahu batas waktu bermain game online. Bahkan orang tua pun suka menegur jika keseringan bermain game online. Alhasil kesehatan siswa kelas 11 IPS 2 hampir 80% kesehatannya tidak terganggu. Setelah kami hitung, responden iya berjumlah 312 suara, sedangkan responden tidak berjumlah 523 suara. Oleh karena itu, dampak bermain game online pada siswa kelas 11 IPS 2 tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Denok. Bab 5 itu ada penutup. Yang pertama, simpulan. Dapat kami tarik kesimpulan, game online menjalani perkembangan yang pesat, baik dari segi teknologinya, mulai dari dahulu hanya dipakai oleh militer untuk keperluan militer, hingga bisa menjadi industri maupun ragam jenisnya. Game online juga sudah mempengaruhi cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Game online juga membuat kita dapat berinteraksi secara tidak langsung dengan orang lain. Game online juga dapat mempengaruhi presentasi belajar siswa jika tidak bisa mengontrolnya. Selain itu, akan berdampak pada kesehatan juga. Memang di masa muda ini belum terasa efeknya, tetapi jika 10 tahun ke depan akan terasa efeknya jika kita tidak bisa membatasi waktu bermain game online. Yang kedua, ada saran. Bermain game online itu perlu dibatasi agar tidak mengganggu konsentrasi siswa, tidak mengganggu prestasi, dan tidak menyebabkan turunan nilai pada pelajaran bahasa Indonesia ataupun pelajaran lain. Untuk mencegah terjadinya pengaruh negatif dari game online, dapat dilakukan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengatur waktu belajar dan waktu bermain. Yang kedua, membuat perencanaan hidup ke depan. Yang ketiga, menyadari dampak negatif dari kecanduan game online. Yang keempat, berteman dengan orang yang baik dan memiliki tujuan hidup. Yang kelima, banyak melakukan ibadah. Yang keenam, selalu berpikir positif dan menghindari malas-malasan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.